Selamat sore, tentunya teman-teman yang sudah bersama ya di acara webinar kami ini, dan sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih buat para alumni yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Simon dari Maluku dan ada Priska dan juga Andri dari Papua ya. Jadi harapannya dengan adanya pemaparan dari tim Chevening dan juga sharing bagaimana mendapatkan beasiswa ini dan juga pengalamannya selama sekolah di UK selama 1 tahun, harapannya akan lebih banyak lagi ya dari Maluku maupun Papua untuk bergabung. Seperti video yang di awal tadi, mari bergabung bersama dengan Chevening Scholarship. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan lanjutkan apa sih beasiswa Chevening ini. Nah, beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang didanai oleh pemerintah Inggris atau FCDO, ya, Foreign Commonwealth and Development Office. Jadi mungkin kalau zamannya para alumni yang ada sore hari ini masih FCO, tetapi sekarang sudah bertambah ada development ya, dan juga partner organisasi. Jadi partner organisasi itu juga membuat kami bisa mengirimkan lebih banyak lagi penerima beasiswa ke UK. Seperti sekarang ini Indonesia itu berpartner dengan Prudential, CMB Niaga, dan juga ada UK University seperti Warwick. Dan harapannya tentunya akan lebih banyak lagi kita bisa mendapatkan partnership supaya lebih banyak lagi yang akan berangkat. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Siapa nih orang yang boleh melamar beasiswa Chevening ya? Tentunya beasiswa Chevening ini dicari orang-orang yang mempunyai potensi ya, menjadi pemimpin bangsa, menjadi influencer, maupun decision maker. Baik, kita lanjut ke next slide. Kita bisa lihat di sini ya. Tentunya kita bicara potensi menjadi pemimpin ya. Pemimpin itu mulainya nggak langsung besar, tetapi tentunya dari skala yang kecil gitu ya. Makin lama bisa membuat suatu perubahan ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan acara ini bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mempunyai passion ya, semangat untuk melakukan perubahan, meskipun perubahan itu dari satu hal yang kecil gitu ya, dan kita mempunyai suatu kreativitas dan juga tentunya dengan leadership skill yang kita punya. Nah, silakan kita bisa melamar beasiswa ini, karena beasiswa ini amat sangat mudah ya persyaratannya ya. Kita akan lihat next slide persyaratannya seperti apa. Nah, kriterianya amat sangat mudah ya. Beasiswa Chevening ini tentunya warga negara Indonesia ya, atau negara lain ya, tapi kebetulan karena kita di Indonesia, kita bicara di Indonesia ya, dan juga bagi teman-teman mungkin ada yang dari Timor Leste, Indonesia juga mengcover Timor Leste. Dan juga sudah tamat tentunya S1, karena beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang didanai, tadi saya sudah ceritakan, FCDO ya, Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Inggris, itu tentunya mempersyaratkan bahwa sudah S1 karena akan belajar S2. Jadi ini sekolah 1 tahun di UK untuk S2. Nah, kita bicara sekolah itu, sekolahnya boleh di mana saja. Tentunya boleh di semua UK ya. Baik itu di Skotlandia, Irlandia Utara, England, maupun di Wales ya. Di semua university tentunya yang berada di UK. Oleh sebab itu, kita membutuhkan S1, dan biasanya S1 itu IPK-nya tentunya cukup baik ya. Biasanya IPK-nya sekitar 3. Kalaupun tidak bisa mendapatkan 3, ya deket-deketlah sama 3 gitu ya. Dan tentunya kita mengharapkan juga sudah mempunyai pengalaman kerja. Jadi sudah mempunyai pengalaman kerja 2 tahun, baik itu pengalaman kerja full time maupun part time. Bisa juga internship atau juga pekerjaan voluntary ya.
kan kadang-kadang ya yang sedang bersekolah S1 mungkin dari mulai semester 1 bahkan 2 atau selanjutnya ya di semester-semester lainnya sudah mulai ambil part-time gitu ya. Itu bisa dihitung ya. Jadi akumulasi pekerjaan part-time maupun full-time itu kurang lebih sekitar 2.800 jam. Jadi silakan dihitung ya teman-teman yang sudah bergabung untuk bisa membuat spreadsheet ya, sehingga mendapatkan 2.800 jam. Itu setara dengan 2 tahun. Nah, kemudian tentunya belum mendapatkan beasiswa Chevening sebelumnya. Jadi para alumni yang sudah bergabung nggak bisa lagi ya untuk apply. Nah, sejak pandemi ya, berarti tahun lalu, itu kami tidak mempersyaratkan lagi kemampuan bahasa Inggris. Tetapi bukan berarti tidak dimintakan, karena biar bagaimana untuk sekolah ke luar negeri dan tentunya ke UK dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Tetapi itu tidak diminta oleh Chevening, itu diserahkan ke Universitas UK untuk bisa menilai kemampuan bahasa Inggris, ya. Karena yang kita butuhkan nanti kita akan mintakan unconditional offer. Tetapi unconditional offer ini tidak dimintakan di depan. Unconditional offer ini biasanya sering disebut dengan LOA ya, Letter of Acceptance ya. Ini tidak diminta ya. Jadi pada saat mendaftar ini tidak diminta. Nanti kita bisa lihat kapan sih dimintanya. Jadi kemampuan bahasa Inggris itu karena sekarang secara online itu bisa menggunakan misalnya IBT atau bisa juga mungkin kalau di kotanya ada IELTS bisa tes IELTS. Bahkan ada juga Pearson ya, kemudian ada Cambridge Advanced Certificate dan juga tentunya sekarang ini ada juga Duolingo. Jadi kembali kita lihat ke persyaratan universitinya juga. Apakah kita boleh gitu ya memakai salah satu tes bahasa Inggris ya yang sekarang diadakannya secara online. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kriterianya ya. Kemudian apa saja yang di-cover oleh beasiswa Chevening? Nah, beasiswa Chevening ini pada dasarnya mengcover semua biaya ya, semua biaya kita bisa lihat ya di layar itu di-cover untuk biaya sekolahnya. Tetapi tentunya di sini ada catatan khusus bagi yang akan mengambil MBA, itu biayanya ada pagu atasnya atau VCAP-nya itu 22.000. Karena MBA ini amat sangat mahal ya, kadang-kadang bisa sampai 44.000 ya. Mungkin kita bisa menyekolahkan 2 gitu ya, dibandingkan cuma 1. Jadi ada VCAP-nya. Khusus MBA ya, tapi MA, MSc, kemudian Master of Education itu tidak ada VCAP-nya. Nah, kemudian akan mendapatkan juga biaya hidup selama 1 tahun atau 12 bulan bagi penerima beasiswa. Bagi akan ikut bersama keluarga, tentunya keluarganya tidak kita tanggung. Dan juga tentunya tiket tiket pulang pergi ya dari Indonesia ke UK gitu ya. Dan juga apabila nanti ada kegiatan networking, biasanya selama 1 tahun tuh ada ya kegiatan networking, itu apabila dibutuhkan dana tambahan, itu akan diberikan. Ya, baik, bisa lanjut lagi. Apalagi sih keuntungannya beasiswa Chevening? Jadi beasiswa Chevening ini tidak hanya sekolah saja ya, tapi begitu banyak keuntungannya ya. Jadi kita bisa lihat beasiswa Chevening ini salah satu benefitnya juga ya, benefit lainnya maksudnya, itu adalah eksklusif networking events. Jadi selama 1 tahun, teman-teman yang terpilih itu akan begitu banyak kegiatan, ya, baik itu kegiatan yang serius, ya, seperti seminar atau workshop, begitu juga yang tidak serius ya, atau entertainment gitu ya. Jadi bisa naik hiking gitu, naik gunung, atau bisa juga mengunjungi stadion-stadion sepak bola ya, bagi penggemar sepak bola bisa ke Harry Potter Studio gitu ya, begitu banyak ya.
karena beasiswa ini tidak menginginkan hanya sekolah, tetapi beasiswa Chevening menginginkan untuk bisa berjejaring atau network, ya. Karena beasiswa Chevening ini sudah mempunyai 50.000 ya, malah lebih dari 50.000 alumni Chevening ya. Jadi pada saat misalnya teman-teman bergabung gitu ya dengan beasiswa Chevening, secara otomatis itu juga akan mendapatkan jejaring dengan alumni maupun scholars ya yang sedang sekolah juga. Jadi networkingnya untuk beasiswa Chevening ini amat sangat kuat. Ya, baik. Next slide. Nah, kita bisa lihat tadi saya sudah singgung kan kesempatannya bisa jalan-jalan, bisa juga ada workshop dan juga bisa internship di BBC World Service. Ini amat sangat terkenal ya, apalagi bagi yang ingin sekolah untuk jurnalisme ya atau media communication, dan juga kesempatan untuk volunteering itu amat sangat banyak ya di UK, dan harapannya kan ke depan makin baik lagi sehingga bisa face to face gitu ya. Jadi akan banyak kegiatan networking dan juga ada kompetisi-kompetisi. Baik, next slide lagi. Nah, tadi saya sudah menyinggung ya, Chevening Alumni Community ini amat sangat kuat gitu ya. Jadi pada saat teman-teman nanti join beasiswa Chevening, ada platformnya yang namanya Connect yang membuat terhubung gitu ya dengan 50.000 alumni ya. Over 50.000, berarti udah lebih dari 50.000 dari berbagai macam latar belakang profesional ya, baik itu yang bergerak di bidang climate change, hukum gitu ya, jurnalisme, bisnis, dan masih banyak lagi ya. Dan beasiswa Chevening ini sudah ada sejak tahun 1983. Jadi bisa dikatakan sudah cukup istilahnya udah mature ya, udah dewasa, udah 38 tahun nih beasiswa Chevening. Baik, lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat juga alumni dari Indonesia nih ya, selain 3 yang sudah hadir di webinar ini, kita juga punya seperti Mbak Livia Iskandar, kemudian Mbak Heliati, Mbak Aisyah, kemudian Mas Nurhuda Ismail, dan Panut Hadi Siswoyo. Nah, Pak Desra Percaya ini kebetulan sekarang menduduki posisi sebagai Duta Besar Indonesia untuk UK ya. Dan sebelumnya juga Pak Rizal Sukma, alumni Chevening juga. Jadi kita amat sangat beruntung karena mempunyai alumni yang menduduki sebagai Duta Besar di Inggris ya, di UK. Seperti itu. Ini harapan kami juga yang mendengarkan ya, yang mendengarkan webinar ini termotivasi, punya semangat, punya passion ya, untuk juga bisa join beasiswa ini. Baik, saya tidak panjang lebar lagi tentang alumninya. Nah, sekarang ini adalah gambaran tentang waktunya ya, kapan sih mendaftar gitu ya, kemudian sampai berangkat bagaimana. Jadi beasiswa Chevening ini sudah dibuka sejak 3 Agustus yang lalu ya. Jadi sudah lumayan, sudah hampir 3 minggu ya. Dan kemudian akan ditutup di 2 November. Nah, setelah ditutup tentunya ada Independent Rating Committee yang akan menilai aplikasi yang masuk secara online. Jadi beasiswa Chevening aplikasinya secara online. Nah, kemudian di bulan Januari biasanya kami dikirimkan long list-nya ya, karena penilaian seluruh aplikasi itu dilakukan oleh independent committee yang berlokasi di London ya. Nah, kemudian Januari dikirim ke kami long list, kemudian kami akan buatkan shortlist dan akan dipanggil bagi yang masuk ke dalam shortlist itu sekitar bulan Februari. Ya, dan Februari ini akan dipanggil untuk interview, dan biasanya untuk interview teman-teman yang sudah terpilih akan memilih waktunya kapan gitu ya untuk interview. Dan biasanya interview itu bisa di akhir Februari sampai April. Tetapi Indonesia biasanya melakukannya bulan Maret sampai April ya.
Dan kemudian pengumuman hasil interview itu biasanya di bulan Juni. Nah, ini yang tadi saya bilang mengenai unconditional offer atau letter of acceptance. Nah, di sini dimintakan di tanggal 14 Juli 2022 ya, 2022. Jadi kalau kita lihat, kalau aplikasi itu baru akan ditutup di 2 November 2021, berarti akan ada sekitar hampir 7 bulan lah ya, kita mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan unconditional offer, LOA, dan tentunya akan dimintakan kemampuan bahasa Inggris dari UK University-nya. Nah, kemudian jangan lupa juga pada saat mempersiapkan aplikasi, kita juga harus tahu tujuan kita mau sekolah di sana, ke university mana, subjeknya apa. Nah, biasanya di aplikasi dimintakan 3, ya, 3 subjek, dan bisa juga 3 university, atau bisa juga subjeknya berbeda di universitas yang sama. Yang tidak boleh adalah subjek yang sama semua di satu universitas. Jadi teman-teman jangan begitu ya. Jadi harus menulisnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian di UK itu biasanya mulai ajaran baru biasanya di awal September sampai dengan awal Oktober. Itu waktu mulainya. Nah, sebelum berangkat biasanya kami melakukan persiapkan keberangkatan atau pre-departure briefing biasanya di akhir Agustus. Nanti akan menemui atau akan ditemui oleh Bapak Duta Besar kami, tim Chevening, dan juga bersama dengan para alumni untuk memberikan advice gitu ya, atau tips gitu bagaimana persiapan keberangkatan ke UK. Ini adalah gambaran secara garis besarnya ya. Nah, yang paling penting adalah bagian yang paling terakhir ini. Kalau kita bisa sampaikan ya, karena di dalam aplikasi Chevening itu harus menjawab 4 pertanyaan esai ya. Nah, sebelum kita ke aplikasi apa yang harus kita isi esainya, kembali lagi saya sampaikan bahwa penutupannya di tanggal 2 November ya, dan lewat website www.chevening.org/apply. Silakan melihat ya, dilihat-lihat dulu. Jangan lupa kalau namanya melamar beasiswa dibaca dulu ya guidance-nya, jangan sekedar di skip gitu ya. Nah, ini yang paling bagian yang terakhir, mungkin bisa next slide. Kita bisa lihat ya. Nah, di dalam aplikasi Chevening itu ada 4 pertanyaan yang harus diisi. Itu mengenai leadership and influencing, networking, kemudian study in the UK, dan career plan. Ya, kita bisa lihat ya bahwa leadership and influencing ini yang ditulis bukan leadership itu apa, tetapi contoh-contoh. Jadi teman-teman mungkin dari sejak perkuliahan ya sampai dengan sekarang ini mungkin sudah bekerja, pasti punya ini ya, punya hal-hal yang bisa membuat teman-teman melakukan sesuatu gitu ya, dengan mempergunakan leadership atau influencing ya. Jadi contoh itu harus dituangkan. Jadi jangan hanya cut and paste dari sekarang kita sebutnya Mbak Google ya, leadership and influencing itu apa, terus kita masukkan. Jangan seperti itu ya, tetapi contoh-contohnya. Nah, begitu juga networking ya. Networking itu bagaimana kita mulai membangun network ya, jejaring yang kita punya sekarang, professional network tentunya, dan nantinya kita bisa establish links antara UK dan Indonesia ya. Dan kemudian ini study in the UK juga tentunya kita harus benar-benar memilih ya. Kenapa sih kita harus belajar ke UK gitu ya? Dan kenapa memilih subjek itu? Ya, itu benar-benar harus kita pikirkan. Oleh sebab itu kalau namanya melamar beasiswa tidak bisa hanya 1 hari sebelum tanggal penutupan baru kita submit ya. Nah, biasanya kita pikirkan dari sekarang nih, karena masih cukup
panjang ya, masih ada 2 bulan lebih ya, 2 bulan 2 minggu lah kurang lebih kita bisa memikirkan, karena untuk pilihan sekolahnya nanti itu kan akan dihubungkan juga dengan karir plan gitu ya, baik itu karir plan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang ya. Dan lewat kita sekolah ke UK tentunya bisa menguntungkan bukan diri kita sendiri ya, tetapi tentunya the whole ya. Jadi secara keseluruhan untuk negeri kita yang tercinta ini. Jadi jangan memikirkan diri sendiri ya. Kita bisa lihat di next slide, kalau kita mau mendapatkan ya, atau menang untuk mendapatkan beasiswa Chevening ini ada step-stepnya ya kan. Jadi step pertama itu tentunya kita harus bertanya kan, kenapa kita butuh untuk S2 atau Master di UK. Apakah karena latar belakang kita S1-nya berbeda dengan profesional kita sekarang ini, sehingga kita membutuhkan, ataukah karena di profesional karir kita, meskipun sama dengan inline ya, dengan S1 kita, tetapi mungkin ada yang baru lagi, yang pengetahuan baru yang kita kurang cukup gitu, punya punya wawasan gitu ya, dan juga ilmunya kita mungkin ilmu yang baru, sehingga kita merasa bahwa UK itu leading gitu ya, UK itu bisa menambah gitu nilai tambah yang amat sangat penting untuk karir masa depan ya. Itu step pertamanya. Nah kemudian tentunya kalau kita udah tahu ya, kita membutuhkan master itu untuk di UK, dan UK karena 1 tahun kan, jadi bagi yang misalnya pegawai negeri misalnya contohnya, untuk mendapatkan cuti hanya 1 tahun amat sangat memungkinkan ya, mungkin gitu ya. Jadi yang sudah berkeluarga meninggalkan keluarga 1 tahun juga nggak terlalu lama jadinya ya. Nah kemudian yang kedua ini tentunya kan kita harus mencari course gitu ya, subjek yang benar-benar cocok gitu ya buat kita, tentunya untuk sampai karir ke depannya gitu. Dan kemudian universitasnya ya, yang kita benar-benar sangat interest gitu ya. Jadi jangan hanya memilih bahwa kita memilih universitas yang istilahnya dikenal ya sebagai universitas yang top-top gitu ya. Misalnya yang ya orang mungkin sering mendengar seperti Oxford, Cambridge gitu ya, Imperial College gitu ya. Tetapi sebenarnya subjeknya itu kurang cocok gitu ya dengan apa yang kita inginkan. Jadi sebaiknya jangan hanya memilih karena top university, atau mungkin karena tempat kotanya itu ada klub bola gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi benar-benar harus kita lakukan riset ya, sampai kita bisa mendapatkan universitas dan subjek yang benar-benar kita inginkan. Dan kemudian yang ketiga, step ketiganya adalah kita melihat ya, kita lakukan riset lagi universitas UK itu persyaratannya apa saja gitu ya. Nah, kalau bicara persyaratan, tentunya belajar ke luar negeri salah satu komponennya adalah bahasa Inggris ya. Kita tidak bisa pasti akan harus berbahasa Inggris. Nah, di situ kita lihat requirement university-nya seperti apa. Dan kita introspeksi diri, apakah persyaratan UK University itu bisa kita penuhi atau tidak. Jadi di sini maksudnya bahwa jangan memilih semua university yang mempersyaratkan, misalnya contohnya IELTS-nya semuanya 7, bahkan 7,5. Padahal kita kemampuannya hanya sampai di 6,5. Jadi sebaiknya kita berusaha, kita boleh bermimpi untuk bisa masuk ke university itu, tetapi kita juga harus memikirkan kemampuan kita sampai di mana, sehingga pilihan university-nya bervariasi ya. Nanti kalau syukur-syukur kita bisa masuk karena kita bekerja keras ya, karena kita punya passion ya. Tetapi kalaupun tidak, kita tetap bisa sekolah sesuai dengan interest kita, ya kan? Nah, setelah kita tahu tentunya ya requirement-nya,
ini ada hubungannya apakah kita eligible gitu ya atau tidak ya, ini melakukan riset gitu ya. Nah, kalau sudah semuanya, tentunya kita bisa mulai untuk memulai untuk melamar gitu ya, start applying. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti tentunya para alumni kita akan bisa juga memberikan ininya ya, tipsnya ya. Baik, kemudian ini ada catatan juga ya, bahwa jangan pada saat mengisi ya aplikasi online ini untuk menjawab 4 esai tadi, jangan kita copy atau plagiarism. Kemudian menulis esai itu jangan kurang dari 100 kata. Dan juga jangan kelebihan ya, jangan juga lebih dari 500 kata, karena ada persyaratannya, tidak boleh lebih dari 500 kata juga, karena orang Inggris itu biasanya maunya langsung gitu ya, straight to the point ya. Dan kemudian apa yang kita tulis itu benar-benar sesuai dengan evidence yang kita punya gitu. Jadi jangan pengalaman orang kemudian kita tulis ulang gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi harus pengalaman kita sendiri. Sehingga kita juga bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaannya ya. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan metode STAR ya, atau S-nya itu situation, T-nya task, E-nya action ya, what and how you did, dan result. Jadi kembali lagi, kita kalau bicara situation ya, kita bisa list down ya, situasi kita seperti apa nih sekarang di profesional pekerjaan kita gitu ya. Kemudian task atau kita ini role-nya bagaimana gitu kan. Apakah kita memang membutuhkan, seperti tadi saya sudah ceritakan, membutuhkan S2 lagi atau bagaimana gitu ya. Dan kemudian setelah kita tahu ya role-nya kita untuk bisa naik mungkin membutuhkan kemampuan yang lebih lagi dan merasakan bahwa S2 itu penting. Jadi tentunya kita harus action ya. Dan action-nya itu kan kita mempersiapkan action itu sehingga result-nya juga kita bisa mendapatkan beasiswa Chevening ini. Nah, beasiswa Chevening ini kembali lagi apa yang kita tulis itu harus jujur apa adanya berdasarkan pengalaman kita gitu. Dan kita harus percaya diri ya. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak kegiatan-kegiatan promosi beasiswa Chevening dan juga tips-tips dari para alumni ya. Dan kemudian kalau kita mengisi aplikasi, kalau kita kurang yakin, kita bisa bertanya ya kepada orang lain atau kepada alumninya ya. Nanti kita tanyakan apakah alumni yang sekarang hadir bersedia juga untuk bisa bantu untuk lihat gitu ya aplikasinya untuk sebagai second opinion atau bisa sebagai proofreads juga ya. Kita bisa tanya gitu juga ke orang lain yang kita percaya bahwa orang itu punya capable gitu ya, kapasitas untuk bisa melihat aplikasi kita. Dan sekarang ini Chevening Alumni Asosiasi Indonesia atau CAAI itu punya program mentoring. Jadi sekarang ini lebih enak lagi ya buat yang daftar gitu ya. Jadi ada program mentoring yang tentunya amat sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mau apply beasiswa Chevening. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini gambarannya ya. Jadi ada tipsnya juga ya bahwa sebenarnya tadi saya sudah memberitahu juga ya bahwa kita harus fokus gitu dengan pengalaman kita ya. Kemudian sebenarnya sukses story kita apa sih di pekerjaan gitu ya. Dan kita bisa mengambil satu atau dua contoh-contoh untuk memperlihatkan ya kompetensi kita dan kemampuan kita. Sehingga kita bisa do some self-reflection gitu ya. Supaya bisa memenangkan jadi kita bisa achieve goals kita lewat beasiswa Chevening. Kurang lebih ini yang saya bisa sampaikan ya kepada teman-teman yang sudah bergabung.
ya. Dan saran saya, Cifuning itu kan punya sosial media ya, jadi kita berbagai macam kegiatan juga ke depannya itu bisa diikuti lewat sosial media gitu ya, baik UK Indonesia maupun yang Cifuning Alumni Association Indonesia, ID Cifuning Alumni. Begitu banyaklah sosial media yang bisa diikuti ya oleh teman-teman ya, sehingga harapan kami teman-teman yang ikut hari ini ya, sore hari ini bisa mencoba gitu ya. Jangan pernah putus asa ya. Kalau misalnya sekali gagal, tetap harus punya semangat untuk mencoba lagi. Karena kan kita lihat aja, alumni yang sore hari ini datang bisa, berarti teman-teman lainnya pun bisa. Demikian dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat dan bisa juga nanti langsung pada alumninya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya Raras.